moderator, saya sebagai host. Silakan Mbak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Perkenalkan, saya Farihani Nurkoldia, Miss Internet Sumatera Selatan 2019. Pada siang hari ini akan menjadi moderator pada sesi webinar series AG Sumsel 2020. Terima kasih untuk para narasumber yang telah hadir di acara webinar ini dan para peserta serta para penonton webinar AGI Series 2020. Oke, bicara tentang dunia digital saat ini, tentu kemajuan teknologi sudah sangat canggih. Nah, dan juga sekarang sedang adanya virus COVID-19. Nah, dan itu memaksa kita semua untuk stay di rumah, yaitu work from home. Nah, jadi banyak sekali sekarang ini yang kehilangan pekerjaan akibat virus corona. Nah, sebagai generasi milenial, dunia digital sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, kali ini pada webinar siang hari ini kita akan sharing tentang manfaat dari dunia digital itu yang akan di-sharingkan oleh para narasumber yang sangat expert di bidangnya. Nah, webinar kita kali ini bertemakan membangun website dengan digital branding menuju sukses bisnis online. Nah, langsung saja kita memulai acara webinar kita pada siang hari ini, dan acara webinar kita akan dipandu oleh host kita, yaitu Bapak Sony Oktapriandi, selaku Ketua ABGI Sumatera Selatan. Kepada Bapak Sony, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Hani, Miss Internet Sumatera Selatan. Rekan-rekan semua yang menyimak di live streaming kami di YouTube pada saat ini, apa kabar semuanya? Semoga kita sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT, terhindar dari virus corona yang pada saat ini menjadi permasalahan besar di dunia. Pada siang hari ini kita berjumpa di live streaming webinar series 1 ABGI Sumatera Selatan 2020. Di sini ada Mbak Rahmi, ada Om KIB ya sebagai narasumber kita. Selamat siang Mbak Rahmi. Selamat siang KIB. Ya, jadi dua narasumber ini yang akan memberikan beberapa masukan dan informasi untuk kita semua. Terima kasih Mbak Hani juga yang pada hari ini hadir ya, Miss Internet Sumatera Selatan. Oh ya, ABGI Sumatera Selatan ini adalah asosiasi penyedia jasa internet yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Ada beberapa pengurus wilayah ABGI yang ada di Indonesia ini, antara lain adalah Sumatera Selatan dan provinsi-provinsi yang lain. Nah, kami pada kegiatan-kegiatan ABGI ini bukan hanya pada letaknya untuk mengkoneksi internet saja di Sumatera Selatan, tapi kami juga care terhadap kegiatan-kegiatan lain, terutama pada edukasi. Edukasi yang harus kita kedepankan untuk supaya kita lebih percaya dan lebih matang lagi ya menghadapi dunia yang selalu berubah pada saat ini. Nah, melalui webinar ini kita akan mengupas masalah bagaimana membangun website dengan digital branding menuju sukses bisnis online. Ya, di sini ada pakarnya nih. Om Ebi, selamat siang Kak Ebi. Gimana nih? Silakan ceritain dulu nih bagaimana digital brandingnya. Nanti baru setelah itu ke Mbak Rahminya. Silakan. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan baik. Hari ini sudah ada kesempatan untuk jumpa walaupun tidak langsung tapi serasa langsung. Terima kasih buatnya Hanim, buatnya rekan-rekan, buat Rahmi dan Pak Sony. Jadi kita sudah diawali dari
Hani, dari Mbak Hani tentang era digital, era teknologi, dan sampai sekarang di tengah pandemi COVID. Jadi sangat-sangat tertekan. Jadi Abji juga sangat memahami ini karena kondisi kita tidak bisa silaturahmi langsung, masih tetap bisa via Zoom. Oke teman-teman, jadi topiknya sederhana tentang digital marketing. Digital marketing ini sebenarnya dua hal yang terpisah kalau dibahas secara langsung. Jadi dua hal yang terpisah. Jadi antara digital dan marketing atau digital branding. Jadi kita pahami dulu digital dan branding. Jadi ada dua hal, digital kita pisahkan dulu digital kemudian branding. Digital kita tahu bahwa semuanya hampir digital, termasuk hari ini apapun yang kita jarak jauh lah, seperti sekarang itu media, sosial media, internet dan sebagainya adalah digital, bentuk digital. Nah branding nanti Pak Sony ya rekan-rekan, branding itu adalah sebuah gambaran, nanti kita jelasin lebih detail. Saya sudah siapkan slide-nya. Untuk waktunya mungkin ke Rahmi dulu nanti Pak Sony. Nah saya ini ada persiapan dikit tentang spesifik tentang digital marketing ini, digital branding ini. Oke, baik. Gitu Pak Sony. Oke, baik. Kak Ibi, terima kasih. Langsung ke Mbak Rahmi ya, bagaimana kita membangun website ya, teknik-tekniknya. Silakan Mbak Rahmi. Ada slide-nya Mbak Rahmi, tampilkan. Suaranya Mbak Rahmi. Mikrofonnya diaktifkan dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sony Oktaviani sebagai Ketua Abji Sumsel dan juga pada Patihani sebagai Miss Internet dan Bapak Ebi Febrian sebagai Digital Marketing. Di sini saya akan membahas mengenai bagaimana sih membangun website. Membangun website itu sangat perlu bagi perusahaan-perusahaan, pemerintahan, dan juga lembaga-lembaga. Karena apa? Di sini kegunaannya itu sangat penting dalam pemberian informasi, dalam pemberian penyaluran apresiasi, dan juga untuk hiburan. Dan di sini saya sudah ada slide Pak, langsung saya share screen saja Pak ya. Ya, boleh. Slide. Boleh. Ini belum di ini Pak ya? Belum diizinkan enggak? Bentar. Maaf Pak Sony, yang itu ya, izin untuk share-nya Pak. Pak Sony? Ya, bentar. Diklik dulu. Saya cari dulu kliknya. Ya. Dipindahkan dulu ininya ya. Oke. Oke, silakan. Udah Pak. Udah. Oke. Udah muncul Pak? Udah muncul? Udah. Langsung saja kita bahas mengenai apa itu website dan apa saja jenis website.
CMS website, dan terakhir yaitu bagaimana cara membuat website simple bagi orang awam maupun bagi para programmer ya. Langsung saja, website. Website di sini yaitu merupakan suatu tempat sentral di mana web page atau halaman disimpan. Di mana seperti kita lihat yaitu ada di website di perusahaan ataupun di website bisnis ataupun juga website pribadi. Di mana dalam website ini ada halaman. Halaman itu mengandung konten atau isi dari website yang memberikan informasi-informasi kepada para usernya. Yang selanjutnya itu ada homepage atau laman. Di sini homepage atau laman, di mana di sini adalah merupakan halaman utama di mana seluruh konten saling terhubung, yaitu homepage di sini merupakan halaman awal di mana ketika kita melihat website untuk pertama kali. Jadi di situ ada homepage-nya, halaman utama. Disitulah namanya homepage, yaitu ketika kita buka website dan halaman pertama itu adalah homepage. Dan yang keempat itu ada URL, Uniform Resource Locator, yaitu merupakan alamat dari website tersebut yang seperti kita lihat seperti http://www.tripleco.com, itu adalah URL-nya. Dan terakhir itu untuk mengakses alamat website tersebut kita harus membutuhkan web browser seperti Chrome, Opera, Firefox, dan lain-lain. Dan kegunaan website sendiri yaitu bersifat informatif yang merupakan fungsi utama dari website, di mana pemilik website menggunakan website ini sebagai sarana untuk menyebarkan informasinya pada publik. Dan yang kedua itu sebagai hiburan, di mana di dalam website kita bisa melihat adanya berita, adanya kabar-kabar selebriti, musik, dan film ataupun seni. Yang ketiga ini paling sering muncul yaitu e-commerce. E-commerce yang sering kita lihat yaitu ada Shopee. Itu juga menggunakan website. Selain dari dia punya aplikasi Android, dia juga mempunyai website. Karena di website lebih banyak untuk penampilan produk-produknya. Dan yang keempat itu adalah layanan jasa. Layanan jasa ini bisa saja misalnya jasa pemasangan CCTV untuk kursus atau juga jasa-jasa yang lainnya. Dan terakhir yaitu sebagai media sosial. Media sosial ini tidak hanya Facebook, Twitter, ataupun Instagram. Mereka bukan hanya di mobile, tapi juga ada di website. Maka dari itu, aplikasi Android pasti akan berhubungan dengan website untuk lebih penggunaan umumnya. Dan ini adalah jenis website, ada jenis website pribadi, yang kedua itu e-commerce, yang ketiga media, company profile, dan website lainnya. Nah, di sini saya akan lebih menjelaskan lebih ke teknis, yaitu CMS website. Ini yang sering digunakan oleh para programmer atau para awam, di mana CMS website ini merupakan software atau program yang bantu Anda membuat untuk mengembangkan dan memodifikasi serta mengatur sebuah website tanpa harus memiliki kemampuan spesifik mengenai coding. Jadi mungkin ada yang mengetahui apa itu coding, dan mungkin yang awam, yang masyarakat umum, ada yang tidak mengetahui apa itu coding. Coding itu untuk kita melakukan pemrograman atau membuat program dan melakukan pengodingan. Nah, di sini adalah CMS yang terpopuler. Yang paling populer itu yaitu adalah WordPress, dan di sini paling sering digunakan oleh masyarakat awam yang tidak mengerti cara membuat aplikasi, dan mereka tinggal dipermudah untuk membuat website tanpa harus melakukan pemrograman atau coding layaknya seperti orang-orang IT atau programmer. Dan selanjutnya, sini ada juga framework PHP yang terkenal. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagi orang-orang IT pasti sudah mengerti, sudah pernah mendengar apa itu framework dan apa itu PHP. Saya akan menjelaskan bahwa Laravel ini merupakan framework PHP yang paling terkenal yang sering digunakan oleh para programmer atau
anak-anak IT ya. Di sini Laravel ini menyediakan fungsi bawaan untuk mengelola web dan juga manajemen user caching dan lain sebagainya itu dipermudah dalam Laravel. Dan di sini juga ada kode igniter, yaitu sering disebut dengan CI. Ini juga merupakan framework PHP yang menggunakan arsitektur model view controller. Di sini tidak usah kita terlalu banyak dibahas karena saya yakin kalau di sini juga banyak masyarakat awam dan masyarakat umum yang belum mengerti coding. Jadi di sini saya akan membahas mengenai yang kita akan membuat dan membangun website dengan menggunakan CMS WordPress. Nah, di sini saya akan memberitahu bagaimana cara membuat website dengan mudah ya. Yang pertama itu tentukan tujuan website. Yang pertama kita tentukan dulu tujuan website apa, untuk company profile, online shop, forum, galeri, sistem admin, atau juga untuk website pribadi atau juga untuk website pemerintahan, dan itu harus ditentukan dari awal. Yang kedua itu siapkan domain atau hosting. Di sini sebenarnya untuk yang hosting dan domain ini bisa terakhir kita siapkan. Yang ketiga itu pilih platform website. Nah, yang kita pilih adalah WordPress di sini. Untuk jumlah, Drupal, host itu macam-macamnya, tapi di sini kita pilih untuk WordPress. Yang keempat itu rancang desain UI dan UX untuk tampilan website. Di sini sangat perlu bagi seorang pembangun website untuk menentukan dulu bagaimana tampilan website yang akan dibuat. Karena ini menjadi acuan kita sebagai titik awal untuk membuat satu website agar ada acuan. Dan terakhir itu pahami bahasa pemrograman dan web framework bagi IT atau programmer yang ingin membuat dan membangun website dari awal, maksudnya melakukan perkodingan. Dia harus mengerti Laravel, YI atau CI. Nah, sekarang langsung saja saya akan membahas mengenai WordPress dan pengenalan masalah framework PHP tadi ya. Bagaimana ya? Baiklah, di sini langkah awal kita yaitu kalau kita ingin membuat WordPress, yang pertama kita itu download dulu WordPress-nya. WordPress ini ibaratnya itu kita sudah punya tema dan kita tinggal, ini sudah ada template-nya dan kita dipermudah untuk WordPress. Ini untuk orang awam atau biasanya digunakan untuk orang yang ingin berbisnis, misalnya untuk e-commerce, itu biasanya buat dari WordPress. Dimana di sini kita tidak perlu lagi ngoding, dan di sini kita hanya diperlukan untuk kecekatan dalam desain. Nah, di sini langsung saja. Di sini kita get WordPress, kita download. Untuk get WordPress-nya di halaman wordpress.org. Tunggu sebentar untuk downloadnya. Nah, setelah di-download, sebelumnya kita diharuskan jika ingin membuat website ini, diharuskan untuk mempunyai XAMPP atau server seperti Laragon. Kalau saya di sini menggunakan dua, yaitu XAMPP atau Laragon. Tetapi yang saya anggap lebih mudah itu saya menggunakan Laragon. Jadi disimpan di halaman XAMPP ataupun di Laragon. Kalau misalnya Anda menyimpannya di XAMPP, di sini
Jika kalian menyimpan WordPress yang telah di-download tadi, kita simpan di SMPP, misalnya di C. Lalu di htdocs. Lalu simpan, kita copy dan ekstrak di sini. Dan ada juga di halaman Laragon. Jika kita menggunakan Laragon, bisa juga kita menggunakan Laragon. Di sini saya menggunakan Laragon. Simpan di www dan copy ekstrak dalamnya. Setelah itu, hidupkan dulu dan start untuk yang Laragon atau SMPP yang kalian gunakan. Di sini di start dulu. Kembali lagi ke halaman web browser. Dan buka halamannya. Nanti ya. Bentar. Nah, di sini setelah kita menyimpan yang tadi, maka kita lihat filenya. Yang sudah diekstrak tadi adalah WordPress. Kita ubah dulu, ganti namanya menjadi saya Rahmi. Masukkan ke dalam www. Ini untuk pengguna Laragon ya. Kita tunggu untuk pengkopiannya.
setelah selesai itu kita buka di halaman browsernya ya. Nah, ini adalah contoh salah satu penggunaan pembuatan website menggunakan Laravel. Di sini sama saja, tapi yang digunakannya itu penggunaan framework Laravel. Seperti kalau yang di sini ada yang programmer atau IT, dia pasti mengerti apa itu framework PHP ataupun juga native. Nah, di sini menggunakan framework Laravel. Sini saya menjelaskan yang ini dulu ya sementara, sekali menunggu yang tadi. Di sini bedanya kalau menggunakan framework, dia seperti ini. Dia lebih terstruktur untuk pembuatan codingannya. Mungkin ada yang tertarik nanti untuk membuat ini bagian programmer atau IT, dia ingin belajar untuk membuat web menggunakan framework Laravel. Di sini ada contohnya. Dan dianjurkan untuk belajar dulu yang natifnya, baru belajar Laravel. Karena di sini untuk Laravel dia sudah terstruktur, di mana function-functionnya sudah ada di sini, sudah dikasih folder-folder, yaitu ada folder app, bootstrap, config, customer. Di sini kita download dulu di Laravelnya. Dan setelah kita download Laravelnya, di sini kita bisa diberikan fasilitas seperti env untuk mengatur database. env ini kita mengatur database-nya, nama database, username, dan password database. Di sini ada app, di sini ada bersifat MVC juga, model view controller. Di sini ada HTTP, ada controllernya, ada view, dan juga ada model. Nah, inilah yang gunanya apa itu yang dimaksud dengan framework Laravel. Dan juga ini hampir sama dengan framework CI maupun juga framework ini untuk YII dan juga framework yang lain-lainnya. Tapi dianjurkan untuk kita mengenal apa itu website native dulu ya, biar kita paham bagaimana alur dari framework ini. Mungkin untuk framework hanya itu aja. Sekarang kita kembali ke yang tadi. Kembali ke WordPress tadi. Nah, di sini kita pilih dulu bahasa apa yang kita inginkan. Di sini kita pilih bahasa Indonesia ya. Setelah kita download, kita masuk ke dalam ini. Kita belajar dari awal. Di sini kita pilih dulu bahasa Indonesia, lanjutkan. Sini kalau untuk membuat website yang paling mudah dan juga digunakan untuk bagi para pembisnis ataupun e-commerce ya. Nah, di sini sudah ada tampil di WordPress. Yang pertama itu nama basis data, terus yang kedua nama pengguna di basis data, ada sandi database. Selanjutnya nah di sini kita nama basis datanya apa dulu? Nama database-nya kita ingin membuat apa dulu? Misalnya di sini kita buat database AG Rahmi bisa. Nama pengguna di sini root. Dan di sini kita kosongkan saja, bisa diisi, bisa dikosongkan. Web stable adalah WP. Dan sekarang kita kirim. Nah, kita belum memiliki basis data tadi, nama database-nya.
kita buat dulu database-nya, yaitu ABGI. Nama database ABGI-nya kita buat. Nah, di sini sudah Nah, di sini sudah kita buat. Selanjutnya kita kembali lagi ke Nah, sekarang kita jalankan pemasangan. Nanti sebaiknya ini dicatat bagi kalian yang ingin mencoba, karena jika ini kan live kan, nanti hilang. Jadi sebaiknya kalian catat langkah-langkahnya dan coba sendiri di rumah nantinya. Judul situs kita buat ABGI. Di sini kita buat admin saja. Isi sandi dan email Anda. Dan install WordPress-nya. Tunggu sebentar. Agak lama untuk instalasinya. Nah, di sini sudah berhasil diinstal dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam WordPress. Nah, di sini kita masukkan untuk username yang kita tadi. Login masuk. Nah, di sini adalah tampilan awal kita, yaitu halaman dashboardnya. Di sini untuk WordPress sudah disediakan untuk media post-nya, untuk halamannya, untuk tampilan tema, itu bisa kita pilih sendiri. Oke, di sini selanjutnya mungkin teman-teman sudah ada yang pernah buat ini website menggunakan WordPress. Bagi kalian mungkin ini mudah karena ini tinggal diambil temanya. Maksudnya di sini temanya di sini kita bisa download di sini sendiri. Di sini nggak harus kita untuk membuat loading atau kita melakukan pemrograman, itu tidak harus.
Nah, di sini contoh saja ya. Langsung di tampilan kita pilih itu di tema. Di tema di sini loadingnya agak lemot. Nah, di tema sini sudah ada. Misalnya kita pilih salah satu welcome digital strategy for unique ini. Kita aktifkan. Nah, setelah itu kita kunjungi websitenya. Nah, tampilah halamannya. Ini sudah ada dari sana dan gratis. Atau kita pilih yang lain. Pilih yang ini, kita aktifkan dulu. Dan ini juga penting untuk bagi e-commerce ya. Maksudnya kalau kita kan kalau mau membuat e-commerce itu pastinya sudah pasti kita harus membuat website, dan biaya pembuatan website itu pastinya mahal kan, pasti di atas 5 juta atau pasti sudah tahu lah harganya berapa kan. Dan di sini mungkin ada yang ingin belajar membuat website menggunakan WordPress, itu lebih bisa digunakan, lebih mudah digunakan oleh para awam karena dia di sini hanya sistemnya tidak ngoding, dan juga di sini lebih mudah untuk diterapkan penggunaan desainnya. Kita bisa menerapkan desain yang kita inginkan dengan menggunakan Elementor ya. Nanti kita download dulu Elementornya. Nah, di sini ada tema baru lagi. Di sini sudah diberikan temanya, tinggal kita isi. Nah, ini untuk penggunaan postnya sudah ada Halo Dunia. Nah, kita gunakan dulu untuk satu post. Kita tambahkan satu postnya. Di sini kan sudah ada Halo Dunia. Halo Dunia. Ini adalah post yang pertama. Nah, kita tambahkan untuk postnya. Kita tinggal menambahkan di sini. Tambah baru. Kelihatan kan teman-teman? Bila perlu ini di-record dulu ya. Nah, ini kita tambahkan judul, misalnya judulnya untuk event ABJI. Tahun 2020. Tahun 2020. Dan di sini kita langsung apa yang isinya? Terserah sebenarnya mau diisi ini. Untuk kontennya kita isi misalnya selamat datang aja ya, untuk lebih menyingkat waktu. Nah, di sini kita tampilkan dan kita terbitkan. Di sini ada publish, menerbitkan, kita terbitkan lagi, dan kita cek lagi kembali ke halaman event yang tadi, kita reload. Maka otomatis dia akan tampil di sini. Event ABJI tahun 2020 ya. Nah, itu fungsinya. Sini memudahkan para pembuat website dan juga pengelola websitenya untuk melakukan postingan terbaru ya. Jadi sini sudah disediakan untuk melakukan postingan, menambahkan halaman. Nah, di sini untuk menambah halaman. Oke, kita tambah halaman dulu. Sebenarnya ada dari awal pembuatan menggunakan Elementor. Jika masih ada waktu nanti kita jelaskan lagi. Sini misalnya judulnya ada about, lamanya
Kita terbitkan lagi. Sepertinya langsung saja kita untuk download di pluginnya, kita download Elementor ya. Jadi kita langsung praktek untuk pembuatan desainnya. Akan saya berikan contoh sedikit untuk pembuatan website yang ingin sesuai dengan desain kita ya. Nah, di sini Elementor. Kita tunggu dulu. Nah, pengaturan halaman Elementor ini yang ini kita pasang dulu, kita download. Nanti kalau mau belajar masalah coding mengoding nanti di luar session aja. Karena emang kalau untuk belajar coding tidak bisa tidak bisa dalam waktu yang singkat. Jadi di sini kami memberikan informasi mengenai WordPress, di mana ini sering digunakan untuk membuat website-website, misalnya untuk e-commerce tadi, untuk pemerintahan juga, karena ini yang bersifat informasi, memberikan informasi seperti artikel, maksudnya di sini untuk pembaruan artikel, postingan, di sini sangat berguna untuk penggunaan websitenya. Nah, di sini kita tunggu dulu untuk Elementor mendownload tema ya. Oh, tidak bisa di ini. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, setelah kita download, di sini Elementornya kita aktifkan dulu. Kita aktifkan. Nah, welcome to Elementor. Di sini kita buat dulu halaman tambah baru. Halamannya misalnya kita buat halaman homepage atau homepage-nya. Homepage. Kita edit with Elementor. Nah, di sini mulai kita mengatur desain yang kita inginkan ya. Di sini untuk kelebihan dari WordPress ini, jadi untuk kelebihannya secara umum, kalau untuk penggunaan WordPress ini dia lebih memudahkan bagi orang-orang yang ingin membuat website tapi tidak tahu cara membuat program ngoding. Biasanya kan kalau yang ngoding itu bagi anak IT, programmer, jadi itu harus mengerti codingan. Nah, kalau untuk WordPress di sini kita sudah disediakan untuk plugin-pluginnya. Gimana sih cara kita membuat website? Bagaimana kita mengatur desainnya? Di sini kita tinggal tarik. Di sini ada seperti platform di sini. Ini kalau ada yang tahu itu seperti aplikasi Android.
pembuatan Android juga seperti ini, dia tinggal ditarik, tinggal menarik gambar, tinggal menarik teks, tanpa kita harus ngoding. Kalau kita untuk membuat website kan biasanya seperti ini. Biasanya kita harus ngoding kayak seperti ini ya nanti. Pasti codingan dulu kan, maksudnya kita harus melakukan pengodingan baru bisa muncul untuk tampilannya. Nah, kalau di sini saya langsung praktekkan aja ya. Untuk penambahan, nah di sini kita pilih yang tanda tambah tadi, lalu kita pilih yang ini, select satu di sini. Oh iya, lupa. Nanti kita ganti dulu untuk halaman page-nya, halaman kosong dulu. Di sini. Nah, misalnya sudah ada di sini kan. Di sini mau kita tambahkan tulisan atau gambar. Untuk yang di sini. Kita tinggal tambah gambar di sini. Kita tarik dari sebelah kiri ke sini. Dan di sebelah kiri di sini kita sudah ada menu sebelah kiri. Lalu pilih berkas. Nah, kita akan mengambil gambar ini. Open. Kita tunggu di download dulu. Mungkin bagi yang kalian anak IT yang sering gunakan WordPress mungkin mudah ya. Tapi bagi bagi masyarakat umum yang tidak mengerti sama sekali, mungkin sangat sulit bagi mereka karena mereka belum mengerti alur dan proses pembuatannya gimana kan. Di sini percuma kalau kita tahu ada platform yang memudahkan tapi kita tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Nah, di sini juga ilmunya harus kita tahu dulu dan apa yang harus digunakan kita harus mengerti. Dan ini sangat memudahkan kalau WordPress ini jika kita mengerti. Nah, selanjutnya kita insert medianya. Nah, di sini langsung tampil kan. Kalau kita ngoding itu kita harus ngoding dulu pakai image, src, alamatnya itu apa, terus nama fotonya apa. Nah, kalau di sini tinggal kita tarik dan di sini kita tinggal style. Seperti untuk style di sini juga bermacam-macam. Ada kita atur width-nya berapa. Kalau di coding kan kita buat width berapa px. Di sini kita tinggal geser. Nah, dan di sini juga ada expense untuk pengaturan margin. Nah, di sini kita atur marginnya berapa dari sisi atas. Margin di sini kan, nah margin di sini ibaratnya itu jarak antara gambar ini dengan gambar yang satunya ini. Di dalam bahasa pengodingan itu padding dan margin ini berguna untuk spasi lah. Istilahnya itu spasi antara kiri kanan atas bawah. Nah, selanjutnya juga setelah itu kita ini untuk saya praktekkan cara ini ya, cara penggunaannya ya, bukan ini. Jadi nanti kalian bisa kreasikan sendiri bagaimana kalian membuatnya. Nah, di sini saya tarik lagi untuk inner sectionnya. Pertama headingnya dulu. Kita tambahkan lagi. Kita geser. Untuk pengaturan posisinya bisa kalian atur sendiri. Dan di sini saya contohkan untuk penggunaan background ya. Nah, di sini juga, nah ini ada background. Bisa kita masukkan. Kita download dulu.
Misalnya ini. Tunggu sebentar, dan teks ALT ini bisa kita isi karena ini jika di pencarian Google biasanya misalnya untuk foto Abji misalnya kita search di Google maka akan muncul foto ini kegunaannya. Tunggu sebentar. Insert. Nah, di sini kan sudah berbentuk sebagai background ya. Kita atur dulu untuk marginnya biar ada jarak dengan di atas. Di sini sebenarnya saya tadi ingin membuat tema yang kita sendiri, tapi karena sudah tertumpuk dengan tema yang ini, tidak apalah. Saya menjelaskan untuk penggunaannya saja ya. Nah, di sini kita tambahkan marginnya. Untuk margin topnya kita geser ke bawah sampai bergerak menjauhi foto yang di atas. Sini sudah ada marginnya, yaitu kita kasih jarak jauh sedikit 100. Nah, setelah itu kita atur untuk layoutnya. Di sini kita buat fit to screen. Jadi kita buat min height. Nah, ini kan untuk yang gambar tadi kan, karena ini sudah terbagi, jadi tidak terseluruh. Susah ya. Nah, ini ada juga pembagian posisinya. Ada juga untuk border set divider. Di sini juga kita dipermudah dan untuk mempercantik halamannya dan tampilannya. Misalnya untuk buttonnya di sini kita buat seperti ada zigzag. Nah, seperti ada piramid. Di sini kalau di perkodingan kita harus menggunakan CSS yang banyak untuk membuat bentuk gambar seperti ini. Tapi dengan di sini kita dipermudah dengan adanya pilihan-pilihan ini. Nah, di sini ada drops. Jadi kita buat gambarnya seperti ini. Ada juga split. Bentuknya seperti itu dengan width. Kita besarkan width-nya. Nah, di sini ada font opacity. Pokoknya kita dimudahkan dan digampangkan dengan tools yang ada disediakan di sini ya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk kita membuat tema sendiri dulu. Di situ dashboard. Bentar. Ini kan untuk halaman page yang kita edit kan, bukan halaman tema. Nanti sebentar. Mungkin juga di sini ada yang menggunakan penggunaan yang sejenis WordPress yang bisa mempermudah. Tapi emang yang sering digunakan itu adalah WordPress sendiri. Kembali kita ke dashboard, terus kita ke tema, lagi tema, kita tambah baru. Nah, di sini kita coba download lagi, misalnya kita install yang ini.
Mungkin kalau untuk Elementor tadi kalian sudah mengerti untuk tools-toolsnya. Bisa kita download untuk tema, untuk pluginnya. Untuk tema kita cari yang framework page. Di sini saya menganjurkan Anda untuk mendownload tema Page Builder Framework. Di sini Page Builder. Nah, di sini sudah ada, kita install dulu. Kita tunggu dulu sebentar. Oh iya, bagi kalian yang emang benar-benar ingin membuat website dari awal menggunakan coding atau menggunakan pemrograman, baiknya kalian lebih dulu belajar native dulu ya, jangan langsung framework. Dan ini juga untuk CMS ini, khususnya pembelajaran CMS ini, kalau untuk anak IT itu tidak rekomen ya, karena di sini tinggal ditarik, maksudnya begini. Kalau untuk anak IT itu bisa kita menggunakan WordPress, tapi kita membuat tema sendiri. Jangan mendownload dari sini. Karena untuk apa kita ini kan? Di sini kan sudah ada semua, download tema-temanya sudah di-download semua. Nah, di sini nanti bakal kita ajarin kalau misalnya ada selanjutnya sesi atau pelatihan selanjutnya, gimana sih membuat tema sendiri di WordPress, bukan kita download. Bukan juga kita geser-geser, cuma geser. Di sini yang kita akan ini pelajarin nanti kalau misalnya ada waktu lagi, yang kita akan belajar di situ bagaimana cara pembuatan websitenya, membuat kita ngoding dengan membuat tema sendiri, bukan kita narik seperti ini. Dan itu yang ngelihat ini kan maksudnya kita tinggal tarik gambar, tarik tulisan, itu mudah kan. Ini bisa kita manfaatkan untuk WordPress ini, kita gunakan plugin-pluginnya, digunakan untuk membuat tema sendiri. Jadi tema kita masukkan di sini, kita buat sendiri, dan itu juga daya jualnya lebih tinggi kan, daripada kita mengambil yang orang. Nah, kita lihat lagi yang lamanya tadi. Kita buat halaman homepage-nya. Ini tadi kita sunting dulu. Yang kita ganti halaman home ya. Ini untuk yang kosong. Kita tambah baru. Di sini kan ibaratnya kami mengajarkan untuk WordPress bagi pengguna awam ya. Untuk bagi yang ini nanti kami ajarkan juga untuk yang pengguna awam. Untuk penggunaan WordPress yang mudah ini dibandingkan dengan membuat web dengan coding ya. Jadi salah kalau orang yang bilang WordPress itu mudah ini ya, mudah bagi orang awam. Tapi ketika kita ingin menggunakan WordPress, penggunaan WordPress untuk kita sendiri yang buat tema itu agak sulit karena kita mengikuti plugin dan juga tata cara penulisan dari WordPress sendiri. Ibaratnya itu framework atau rumah yang sudah disediakan, tiangnya sudah disediakan, fondasinya sudah disediakan. Jadi kita tinggal ngisi gitu. Dinding sudah disediakan, kita tinggal ngisi perabotan di dalam rumah itu sendiri. Nah, sedangkan nanti di dalam perkodingan kita diminta untuk membuat tema, kita membuat fondasi sendiri, membuat genteng sendiri, buat semua peralatan-peralatan sendiri. Itu ibaratnya. Jadi ilmu WordPress ini harus kita pelajari juga. Nah, di sini ada kita kembali lagi ke Elementor untuk membuat
desain tadi ya. Karena untuk belajar coding di sini membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi jika kita punya keinginan, ya kita bisa coba-coba terus. Nah, oke, di sini lebih mudah. Saya akan mengambil gambar, misalnya di sini kita tambahkan untuk home-nya ya. Sini kita ambil dulu, ada tulisan, kita tulis tulisan, kita ambil heading di sini buat tulisan. Nah, di sini kita ganti, misalnya selamat datang di ARJ. Selamat datang di ARJ. Kita geser ke sebelah kanan, oke. Nah, di sini kita tambah background, klik yang 3.6 ini, maksudnya yang titik 6. Setelah itu di stylenya kita klik, kita tambahkan background. Di sini agak cepat ya, karena waktunya hampir mau habis. Nah, di sini kita pilih misalnya background yang ini ya. Nah, di sini kan belum kelihatan kan backgroundnya. Kita edit. Di sini ada pengeditannya di layout. Kita pilih untuk column gap. Nah, untuk height-nya itu fit to screen. Jangan fit to screen, pilih min height. Nah, di sini sudah kita pilih. Salah min height. Di sini kita pilih fit to screen. Min height. Nah, tingginya kita atur seperti ini misalnya. Nah, di style, di sini terserah kalian mengaturnya gimana. Nah, untuk position di sini kita center. Nah, dia langsung center kan. Untuk positionnya center. Bisa kita edit juga background overlay. Background overlay di sini ketika kita, ini contohnya, kita kasih warna misalnya. Nah, ini ketika kita sentuh dia akan berubah warna. Oke, ditambah overlay. Bukan di overlay. Ini untuk kontrasan warna ya. Datang di archive. Nah, baru kita tambah untuk desain yang tadi. Di shape divider. Bisa kalian gunakan ini misalnya untuk web misalnya. Nah, bentuknya akan seperti itu. Atau row. Row juga ini. Nah, saya lebih senang menggunakan yang ini. Dan kita atur dulu untuk width dan height-nya. Height-nya kita ganti dikit. Nah, seperti ini. Setelah itu kita save dulu yang ini, kita update dan kita lihat, nanti kita lihat tampilannya. Nah, ini sudah ya, sudah kita ini, lalu kita tambah lagi untuk ini. Ini kita tambahkan tulisan misalnya. Sini kita tambahkan apa yang kami lakukan. Kita buat websitenya apa yang kita lakukan. Jadi ini layanannya ya. Setelah itu kita tambah lagi untuk ini mungkin agak cepat ya saya mengajarkan, tapi nanti coba-coba sendiri di rumah. Nah, di sini saya akan menambahkan elemen lagi, yaitu kita tambahkan image box, enggak, icon box. Misalnya di sini kita tambahkan. Nah,
sini ada icon-icon, bisa kita ganti. Misalnya salah satu iconnya ini, misalnya pelayanannya yaitu melayani mobile. Nah, sini kita ganti dengan sehat. Nah, bisa juga kita ganti stylenya. Untuk warna iconnya kita ganti warna hitam misalnya. Dan untuk nah, di sini untuk yang ini bisa diisi terserah kalian. Dan selanjutnya ini bisa kita copy untuk yang kolom yang di bawah ini. Duplikat dulu. Kita lakukan dulu. Nah, untuk yang tulisan kita hapus dulu. Nah, pokoknya untuk pengaturannya bisa kalian atur sendiri. Dan selanjutnya misalnya kita untuk menggunakan, ditambah lagi di atasnya, yaitu penggunaan. Nah, di sini kita kasih jarak dulu advance-nya. Ada juga gambar, kita bisa masukkan gambar. Nah, image box, sini tinggal kita tarik. Ini kan ada satu, kita duplikat ke sampingnya, itu berarti ada 2. Terus kita duplikat lagi, biar dia ada 3. Nah, sini tinggal kita edit untuk penggunaan gambarnya. Jadi kita unggah dulu. Jadi sangat mudah kan? Kita tinggal ditarik, tinggal kita tahu toolsnya, dan juga gimana kita cara desainnya. Jadi kita siapkan dulu untuk cara posisi-posisinya gimana. Apa yang harus kita atur, posisi fotonya di mana, untuk homepage-nya gimana. Dan jujur ini kalau sehari kalau pakai WordPress kalau sudah ngerti pasti bisa kok membuat satu website kalau menggunakan WordPress tanpa harus ngoding. Kalau menggunakan WordPress ini ya, insya Allah bisa. Karena tinggal ditarik. Dan ilmu, maksudnya mungkin orang itu nggak bisa karena dia nggak tahu cara buatnya. Dia nggak tahu cara teknik dan apa yang harus dilakukan yang pertama kali itu apa. Itu sebenarnya yang orang yang susah, merasa susah untuk membuat website. Kalau kita melakukan coding ya jelas itu susah, lama. Nah, kalau WordPress ini kan dia lebih memudahkan. Nah, di sini kita satu, di sini juga kita ambil satu. Di sini biasanya digunakan untuk penggunaan testimonial ya, untuk membuat testimoni, foto testimoni. Kita tinggal ini, kita pilih. Bukan. Nah, ini untuk testimonial.
kita kasih jarak antara atas ini. Berarti kita klik yang 3.6 ini, kita expand dan kita kasih jarak untuk yang di atas. Nah, dia akan bergerak. Dan selanjutnya kita kasih untuk style ini ya, tulisannya. Kita kasih di sini. Ditambah dulu. Ini kita copy. Dan ini harus punya imajinasi yang ini ya, maksudnya desain untuk desain ini harus punya jiwa desain yang tinggi juga. Karena sesuai kreasi kalian. Nah, misalnya yang ini kita kasih background. Untuk yang ini kita kasih background. Kita kasih background di sini. Di sini kita kasih gambar background. Misalnya gambar, kita download dulu. Sediakan dulu ya gambarnya. Jadi saya berhubung kemarin sudah menyiapkan. Nah, di sini kita siapkan ini. Kita pilih salah satu gambarnya, misalnya ini. Misalnya yang ini. Gimana nih? Udah mulai puyeng belum? Ini belum melakukan pengodingan ya. Baru menarik. Iya, terus. Gambar. Yang dianggap mudah pun ternyata susah juga. Ini cuma ditarik gambar, menarik. Ditarik tulisan. Background. Kayaknya ini butuh Mbak Rahmi ya, butuh pemahaman yang lebih dalam lagi ya untuk supaya lebih enak ya membangun suatu website ini gitu. Tapi nampaknya menarik ini Mbak Rahmi ya. Kalau kita seriusi terus kita coba-coba kalau kita bangun sendiri sebuah website, nampaknya sangat menarik ini gitu. Gimana nih Hani? Ada komentarnya Hani, Miss Internet? Nih. Iya, ya, oke, terus saja, nggak apa-apa. Ini sambil ini backgroundnya kan untuk itu tadi testimonial. Bisa kita kasih di atasnya itu yang ini misalnya. Ini sangat mudah sekali loh untuk menggunakan WordPress ini. Makanya kalau orang IT itu bilangnya mudah. Ini nggak boleh, kalau untuk lomba ini WordPress nggak boleh dipakai. Karena tinggal ditarik, tinggal narik-narik kan, bukan ngoding. Bagi orang awam, ini sangat dibutuhkan. Bagi yang ingin maksudnya membuat WordPress e-commerce. Buat membuat web pemerintahan, biasanya menggunakan ini. Nih, konten. Nah, sini biar kelihatan jelas, ini kita ganti warna putih untuk stylenya, untuk warnanya. Kita ganti kontennya itu warna putih. Nah, biar kelihatan ya. Ini juga di stylenya. Jujur saya jarang sih Pak menggunakan WordPress, tapi ketika saya ini menggunakan ini kalau anak coding menggunakan ini dalam 1 hari sudah bisa. Orang awam pun saya yakin juga bisa kalau dalam 1 hari belajar ini. Iya, karena lebih simpel kayaknya kalau pakai WordPress ini ya. Iya. Kalau zaman kami dulu pakai HTML, waduh ribet ya. Codingnya pun pakai Notepad ya, buka
dari source code-nya, memang benar-benar dibuka dari situ. Mm-mm. Oke, setelah ini. Nah, mungkin setelah ini bisa dicoba di rumah, karena ini sudah saya kasih tahu untuk ininya. Yang diperlukan tadi cuma download WordPress, terus kita bisa download tema, dan yang paling penting di sini penggunaan plugin Elementor. Elementor ini ya ini fungsinya untuk ngedit, untuk menambahkan gambar, untuk mendesain seluruh tema yang kita inginkan. Oke. Nah, terakhir Pak ya. Iya. Ini tampilan terakhir yang sudah kita buat tadi. Ini cuma percobaan kan. Iya. Dan untuk ini kita preview change. Nah, di sini kita sudah bisa menampilkan tema kita sendiri yang sudah kita buat tadi. Nah, Oke. ya tampil. Tinggal ditambah lagi kan. Baru cuma sejam ini. Sudah ada halaman page depan. Menarik ya. Ini bisa diganti-ganti lagi. Terserah terserah desain ini kalian, kreatifnya kalian gimana. Itu bisa ditambah-tambahkan lagi. Oke. Di otak-atik lah WordPress-nya. Mungkin hanya itu Pak kalau untuk ini website, ini WordPress-nya. Dan saya rasa 1 jam itu kurang waktu ya emang. Betul. Memang karena COVID ini jadi agak terhalangi untuk kita belajar lagi. Tapi apa boleh buat, kita masih bisa kan untuk di rumah. Iya. Masih bisa kita berkreasi dan Betul. belajar. Dan mungkin itu saja dari saya. Dan jika ada yang belum mengerti boleh ditanya lagi nanti atau nanti di sesi selanjutnya. Karena waktunya emang sedikit dan sangat kurang sebenarnya. Semoga bermanfaat ya. Oke. Boleh dicoba di rumah. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rahmi ya atas penjelasannya yang cukup menarik ya. Cukup menarik. Oke, Rahmi, kembalikan lagi hostnya ke adminnya, ke saya, biar saya langsung bisa pindahkan ke Mas Ebi ya. Kamu nampaknya sudah siap untuk nambahin ini. Iya. Oke. Mbak Ani gimana nih dari sisi Miss Internetnya? Ya, Mbak Ani gimana nih? Kalau dari Miss Internet gimana nih tanggapannya tentang sebuah website yang menarik nih disampaikan oleh Mbak Rahmi tadi ya? Gimana nih? Sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Iya. Karena bagi orang awam cara membuat website itu terbilang sulit. Karena biasanya kalau buat website orang harus coding dulu tuh, kayak gitu. Nah, ini kali ini Mbak Rahmi tadi menyampaikan bahwa kita untuk membuat website tidak perlu harus bisa coding, tapi juga bisa membuat website. Jadi teman-teman yang awalnya pengen belajar website, yang bilang bahwa belajar website itu susah, dengan adanya pengetahuan baru ini, mungkin teman-teman bisa mulai belajar untuk membuat website. Gitu. Sip, waduh mantep nih kalau sudah dikomeni sama Miss Internet nih. Yakin kita, karena ini yang selalu berjibaku dengan IT dan internet di Sumatera Selatan ya. Iya, kita ke Mas Ebi ya. Gimana nih Mas Ebi bangun brandingnya? Bangun branding tentang suatu website nih yang menarik untuk bisa sukses di bisnis bisnis online-nya. Oke, silakan Mas Ebi. Terima kasih. Ini suaranya jelas ya, bagus ya. Oke, jelas. Bagus. Oke. Sorry sekali lagi buat teman-teman yang di YouTube dan di Zoom. Tadi kita udah lihat Ibu Rahmi sudah bikin tutorial yang bagus lah tentang WordPress. Jadi WordPress memang sudah dari tahun 2009 udah mulai naik emang. Dari sebelum-sebelumnya dan beriringan dengan Blogspot ketika itu masih gratis. Nah, inilah kenapa Rahmi juga sudah milih untuk menampilkan
tutorial WordPress yang menurut saya memang paling mudah dan paling familiar dipakai sekarang. Iya. Nah, tapi ya, jadi buat adik-adik yang di dunia programmer lah, di dunia IT mungkin sebagai tambahan, semakin mudah, artinya kita semakin mudah nih ya, setiap orang bisa bikin website. Jadi setiap orang bisa bikin website, jadi programmernya jadi agak berkurang gitu loh ya. Jadi kita harus punya, tetap bisa codingnya full sampai benar-benar mateng lah. Jadi ketika semua orang udah bisa bikin website, kalau dulu kan masih susah nih bikin website, sekarang udah tinggal klik and drag. Nah itulah bahayanya ya. Oke, setelah tentang cara pembuatan website dengan WordPress dibantu dengan tools yang semakin mudah. Jadi, nah kali ini kita bahas tentang tekniknya. Jadi setelah punya website, apa yang nanti kita bikin ini yang bakal buat kita jadi lebih powerful lah websitenya itu. Ini udah masuk belum Pak Sony? Udah branding, udah masuk digital branding. Oke. Terus saja. Sudah ada slide-nya. Oke, lanjut. Pak Febi. Oke, tampil ya teman-teman dari yang ikut acara ini. Slide-nya udah tampil, udah bagus? Udah bagus, sip. Udah bagus, oke. Ya. Nah, jadi setelah kita punya website ya, jadi kita membangun sebuah website dulu. Belajar dulu dari yang paling sederhana biasanya kalau yang memang benar-benar buta tentang teknologi menggunakan jasa ya, atau ada juga yang coba-coba kalau setengah-setengah bisa sampai akhirnya jadi 100% website yang sesuai tujuannya lah. Nah, tinggal teknik berikutnya itu yang harus kita pahami tentang digital branding. Jadi percuma kita punya website nanti tapi nggak ngangkat. Kalau kita personal website, iya. Jadi kalau kita personal itu jadi personal branding ya. Jadi sekali lagi tapi pisahin dulu antara digital branding ini, pisahin dulu digital dan branding. Ini sebenarnya dua kata terpisah dengan uraian yang agak panjang Pak Sony. Teman-teman ya. Karena digital itu panjang sebenarnya. Sama branding juga panjang, tapi karena penggabungan kita gabungkan secara langsung, artinya kita membranding melalui digital. Oke ya, kita next lagi ya. Nah, ini salah satu brand. Jadi brand dulu ya, kita bahas dulu brand. Brand itu banyak lagi, itu makanya kita harus pisah antara digital dan branding. Tapi secara pemahaman, branding itu adalah advertising, termasuk logo, desain, strategi, ya kepercayaan, value, marketing, dan sebagainya. Nah, brand itu adalah diciptakan. Jadi teman-teman harus ingat ini ya. Jadi harus tahu brand itu harus kita ciptakan, harus kita gambarkan. Jadi kita yang bikin, misalnya kita membuat sebuah brand nih, nama apa? Jadi apa yang nanti terlintas ketika pertama kali dengar brand ini? Kita sebut saja, nanti ada beberapa slide saya contohkan. Kita sebut saja salah satu produk HP misalnya, Apple. Apa yang paling pertama terlintas? Bisa jadi keren, bisa jadi mahal. Nah, itu branding, itu brand, itu yang dibuat dan diciptakan oleh mereka gitu. Tapi strateginya panjang, bukan cuma hanya sekedar menciptakan dua kalimat itu keren, ya. Itu nggak mudah. Jadi kita membuat brand itu nggak mudah sebenarnya. Perlu kerjasama mulai dari marketing, mulai dari tim, desain, strategi, dan sebagainya. Oke, mungkin garis besarnya tentang brand itu adalah membuat sebuah nama. Caranya nanti saya jelaskan juga sedikit. Nah, ini tentang digital branding. Jadi digital, karena pembahasan kita hari ini tentang digital, Ibu Rami juga sudah sampaikan website ya, di sini website. Kemudian website ini nanti bagaimana caranya buat melakukan digital branding, buat mengoptimasi website ini sendiri misalnya.
terutama brandnya ya, bukan ke websitenya. Kalau websitenya itu nanti kita bahas tentang search engine optimize, jadi mengoptimalkan website. Nah, kita mengoptimalkan brand dulu sekarang. Setelah brand nanti meningkat ya, itu otomatis websitenya juga akan meningkat. Oke, ini website, sosial media salah satunya. Sosial media mungkin kalau personal ini masih kurang, tapi kita harus paham juga tentang digital branding ini. Sekarang di algoritma sosial media hampir setiap sekali kita scroll udah iklan lagi. Kalau di story IG kita udah tahu sekali buka story orang satu iklan gitulah, kurang lebihnya begitu. Jadi artinya kalau kita pemahaman kita tentang sosial media, saya udah branding saya udah promosi hari ini ya, saya udah promosi hari ini di Facebook, tapi nggak ada respon sama sekali. Nah itu tiap hari malah numpang ketemu, tolong di share, tetap juga nggak optimal. Nah itu kan jadi pertanyaan besar. Betul. Ternyata tidak semua cara ya di sosial media ini efektif. Jadi itu juga yang harus kita pahami. Beda lagi kalau ads misalnya. Kalau ads ini kan kita bisa nentuin tujuannya siapa gitu. Jadi mulai dari usia, jenis kelamin, lokasinya. Jadi ini juga harus kita pelajari setelah kita belajar website. Ya, jadi ingat teman-teman ya, selain website nanti kita bahas juga, kita pelajari juga tentang sistem sosial media. Nah sekarang apalagi di dunia terbuka sekarang ya, ini juga harus hati-hati teman-teman. Kalau kita sudah punya brand nanti ya, brand itu bisa jatuh kapanpun secepat mungkin ya, dengan review orang ya, hati-hati. Jadi kita punya produk bagus ya hari ini yang bisa kita jual, yang bisa kita tampilin, tapi kalau reviewnya buruk, kalau penilaiannya buruk juga akan mengganggu nilai brandnya sendiri. Jadi brandnya itu setelah kita bangun harus tetap kita jaga. Nah kemudian di YouTube juga sekarang udah gila-gilaan, semua orang sudah hampir buka YouTube, termasuk kita juga live di YouTube. Ini sebuah perubahan yang harus kita adaptasi ya. Jadi adaptasi ini harus terus diubah. Betul. Kalau tidak diubah, inilah yang jadi kendala kita. Iya. Kalau dinosaurus itu dulu zaman dulu itu paling kuat, hewan paling kuat ya. Tapi kenapa dia nggak bisa hidup sampai sekarang? Nah itulah dia nggak bisa adaptasi dengan alam sekarang gitu lah ya. Bukan berarti dia nggak kuat, itu sangat kuat Pak Sony ya, buat teman-teman ya. Dinosaurus itu ya. Binatang yang paling besar badannya. Zaman dulu belum ada Facebook sama ini, belum ada juga Yahoo Messenger. Iya. Sekarang mungkin banyak yang posting tentang dinosaurus, tentang ini. Oke, yang terakhir ini search engine. Jadi search engine ini bagian dari penguat brand, digital branding. Ini kalau di perusahaan-perusahaan besar ya yang kita tahu ini udah punya sistem sendiri mereka di search engine-nya. Jadi udah tim khusus yang mengelola tentang search engine ini, bagaimana setiap kalimat yang kita ketik di Google masuknya ke mereka. Jadi targetnya kita memang dicari keywordnya si Pak Febri ini apa, Ibu Hani ini apa. Tiap hari yang sering dibuka misalnya make up, tutorial make up ya Ibu Hani ya, teman-teman ya, atau Rami tentang belajar Laravel begitulah. Iklannya gitu semua, yang keluarnya gitulah. Itu juga punya analisis data sendiri. Jadi setelah kalau prediksi orang yang tentang internet ini 30 tahun ke depan sudah berubah ke teknologi data. Jadi udah persiapan, kita harus pelajarin terus ini tentang ini. Oke, next. Nah, inilah gambaran. Kalau kita brand ya, ini non-brand. Kalau non-brand itu kurang lebihnya secara visual seperti ini. Yeah. Oke, kalau ini digital branding. Artinya tumbuh dan tidak tumbuh. Inilah kurang lebih secara visualnya bisa kita gambarkan. Oke, nah ini kita lanjut lagi ke konteks dan konten. Ya, konteks dan konten branding. Jadi kenapa kita perlu paham dulu konteks dan konten membuat sebuah brand ini. Konteks adalah apa gitu loh. Konten isinya ya. Konteks itu anggapkan judul. Kita anggap judul nih, konteks apa ya judulnya. Terus ada kontennya. Jadi ada boxnya ini konteks, isinya ini konten gitu lah ya. Jadi jangan sampai kita
dua hal ini juga harus ada kaitannya gitu loh. Yang pertama konteksnya harus keren, kontennya juga harus keren. Kita tahu ini somai pink ya, teman-teman yang ini somai pink ini sebenarnya kontennya sama-sama somai nih, somai semua isinya kontennya, tapi konteksnya berbeda. Jadi cara menyampaikan konteksnya itu berbeda. Dia pakai gaya somai somai pink gitu ya. Jadi itu konteks yang harus kita pahami. Jadi banyak lagi nih, ada orang yang jualan produk sama tapi laku, yang satu yang A, yang B kurang. Dia sama-sama jual satu produk yang sama tapi beda ininya. Apa beda memaparkan konteksnya. Jadi judulnya lah. Kalau judul buku anggapkan jangan dibaca. Atau dulu ini konteks saya ini apa ya? Kalau saya jual air minum kira-kira apa ya konteksnya gitu loh. Kalau Le Mineral, kenapa dia bisa saingin Aqua? Kita juga tahu, oh konteksnya sederhana sebenarnya. Karena setiap orang ini males buat minum air putih. Kadang-kadang agak terasa, wah hambar, mending minum teh atau kopi lah gitu lah ya. Jadi kurang keinginan banyak orang tuh yang minum air putih. Nah, Le Mineral tahu cara menerapkan konteksnya gitu loh. Mereka ada kalimat sederhana ya, sederhananya cuma ada manis-manisnya. Jadi setiap orang yang ada manis-manisnya nih kayak Mbak Hani atau Mbak Rami dan teman-teman juga yang jadi kita harus tahu nih, oh ada manis-manisnya. Jadi oh enak nih kalau ini ada manis-manisnya. Nggak terlalu hambar kita minumnya ya, gitu kan Mbak Hani ya, Mbak Rami. Iya. Pak Sony mungkin ya, kalau Pak Sony kok sudah tahu lah kalau Pak Sony ukuran udah, kopi yang manis seperti jadi, apa gitu ya Mas ya. Iya. Ya teman-temannya, jadi pahami cara kita melakukan branding. Kekuatan branding itu selain konten juga konteksnya. Jadi kita harus pahami dulu konteksnya. Le Mineral ada manis-manisnya, nah, gitulah kurang lebih. Jadi itu yang membuat mereka mampu saingan dengan brand-brand yang lebih dulu, Aqua misalnya dan sebagainya. Oke, kita next lagi. Nah ini konsepnya juga. Jadi kita menentukan konsep jangka panjang, ya. Jangan sampai kita nanti konsepnya cuma 1 tahun, 2 tahun udah beres, selesai. Mudah-mudahan kalau kita membuat sebuah konsep yang memang jangka panjang, itu akan terus menerus lah. Jadi kita pahami dulu, oh konsep saya ini nanti kalau tahun ini apalagi ya, kemudian 1 tahun berikutnya apalagi, 1 tahun berikutnya apalagi. Kurang lebih konsepnya juga harus paham. Kalau kita bikin baju nih ya, misalnya bikin baju, dari namanya aja kita harus sudah pilih yang tepat. Misalnya nih warawiri misalnya kan, warawiri. Kalau di Palembang ada yang lain-lain lah. Kalau kita bikin warawiri, nah pahami maksudnya, kita pahami, oh wara nih mungkin nanti untuk cowok nih, wiri nih untuk pakaian cewek. Jadi tetap kita bisa bikin 2 tempat di satu tempat ya, tapi dua pilihan, buat cowok bisa, buat cewek bisa. Nah itulah orang banyak warawiri jadi ya. Oke, next. Warawiri, menarik warawiri. Iya ya. Jadi waranya untuk cowok ya, wirinya untuk cewek, dan mungkin kurang lebihnya gitulah. Pahami konteksnya, kita harus ngerti lah konsep jangka panjangnya. Oke, image. Nah ini yang tadi ya. Jadi ini branding itu kita bangun sendiri. Ya kalau orang zaman dulu itu di tahun 1800-an lah katanya, saya dengar di YouTube juga. Jadi orang yang ngambilin berlian itu udah 80% yang ada di bumi ini diambil dulu sebelumnya. Diambil, dikumpulin sama satu keluarga, baru mereka branding nih, berlian ini mahal. Waktu orang cari udah nggak ada lagi berlian, mereka yang ini. Nah artinya brand itu dibuat, digambarkan sendiri, mereka yang membuatnya. Ya, mereka menciptakan brand itu. Kalau kita pakai baju nih, nanti ada contoh ya, ada beberapa gambar yang unik-unik saya pilih emang biar teman-teman bisa lihat tentang kekuatan brand ini. Nanti kita bahas tentang digitalnya ya. Digital itu termasuk website, yang sosial media dan sebagainya. Oke, ini tagline juga menjadi penting ya, desain. Nah desain ini orang yang banyak salah selalu ya, tiap kali saya merhatiin nih desain, kalau branding itu nggak boleh berubah warnanya, itu secara konsisten nggak boleh berubah. Kalau kodenya misalnya 0002 misalnya ya, warnanya harus tetap itu dipakai ya. Jadi kita harus ini paham lah konsep ini. Jadi jangan berubah, hari ini berubah warna
kuning, besok warna merah, besok warna abu-abu ya. Jadi mudah-mudahan kita udah tahu lah, kita bisa menggambarkan, atau kita sederhananya gini, kita perhatiin toko online aja yang di Indonesia. Coba sebutin warnanya Tokopedia, warna apa? Udah celeng, warna hijau gitu ya. Bukalapak warna apa? Shopee warna orange. Nah mereka nggak ada yang bakal sama karena antar kompetitor. Mereka punya membangun brand tersendiri gitu, termasuk warna. Jadi inilah teman-teman yang harus kita pelajari tentang brand ini. Sebenarnya luas, cakupannya luas, tapi sederhana, yang paling sederhana itu mulai dari tagline-nya lah, mulai dari desain, marketing. Jadi Tokopedia nih warna apa? Misalnya Bukalapak dan Shopee ya dan sebagainya itu. Jadi kita harus pahami dulu ini tentang konsep branding ini dulu. Nanti pembahasan kita di webinar kedua mungkin saya bisa jabarkan lagi tentang step by step-nya. Betul. Oke, Menarik itu, di strategi. Oke, di strategi. Nah, strategi juga penting. Jadi kita harus pahami strategi ke depannya apa. Yang penting juga value-nya. Jadi value itu nilainya, nilai dari produk kita. Produk kita punya nilai akan dicari orang. Kalau produk kita nggak punya nilai, nggak akan dicari orang. Intinya seperti itu. Kalau kita beli air minum, ya, air minum berarti buat ngilangin haus lah. Kalau air minum yang ada manis-manisnya berarti agak manis, kurang lebihnya gitulah ya. Oke, kita next lagi ya. Nah ini power branding yang tadi udah disampaikan. Sebenarnya power branding itu, ini branding loh sebenarnya secara tidak langsung. Saya ini memberikan gambaran branding. Ini lihat ikonnya nih ya. Ini ikonnya sama dari awal. Nih. 3 kali kita ngelakuin kita bikin webinar gini, orang udah hafal. Saya rasanya udah pernah lihat ya ikon ini di mana ya. Secara nggak langsung gitu loh ya teman-teman. Dari mulai warna, ini sudah saya gambarkan nih. Ini ya mulai dari awal. Ini memang nih. Ini adalah tekniknya gitu, tekniknya. Jadi mulai dari ikonnya, mulai dari apa sih? Ikon apa lagi tuh? Simbol. Maskot ya, mulai dari maskotnya. Jadi harus ini. Oke, ini power branding dan push marketing. Nah, marketing ini terus menerus. Kalau setengah-setengah nggak akan jalan brandingnya, nggak akan bagus, nggak akan maksimal. Sama kayak kalau kita nonton TV ya, kalau kita nonton TV, push marketing itu terus menerus loh, artinya terus menerus. Entah orang ini cuman ada 2 yang lihat hari ini, nggak apa-apa. Besok mungkin ada 3, jadi hari ini 2, besok 3 jadi 5 dan seterusnya. Nah, push marketing itu gitu. Kita tahu kalau misalnya kita nonton TV ini ada Trans 7 lah misalnya, ada acara hitam putih. Hitam putih itu dari hari Senin sampai ke hari Jumat terus menerus. Itu ya, enggak dari Senin sampai ke kurang tahu lah, pokoknya hampir akhir minggunya lagi gitulah. Iya. Ya. Jadi itulah caranya terus menerus dengan waktu yang sama ya. Ada lagi yang selain OPJ ada lagi yang lain-lain itu ya. Sampai diganti 4 mata, bukan 4 mata. Enggak ada mata, enggak ada mata. Ya, teman-teman, pokoknya itulah teknik-teknik orang melakukan push branding itu, push marketing, push branding gitu ya. Kurang lebih teman-teman ya. Kita next lagi biar agak cepetan. Nah, ini sukses membangun top brand. Kalau orang udah dapat bintang 5 ya, udah jagoan nih kalau udah dapat bintang 5. Biasanya dapat bintang 3 tuh udah jenderal. Ini dapat bintang 5 ya, teman-teman ya. Di atas jenderal. Jadi kalau kita dapat bintang 5, ya, jadi udah dapat bintang 5 tuh udah bagus artinya. Nah, usahakan setiap kali kita ini di review orang tuh bagus lah ke kita, nilainya bintang 5, nilainya bintang 5. Mudah-mudahan top brand itu udah ada ininya, ada logonya. Kalau kita punya kemasan makanan ada tulisan top brand, itu selain selain label itu emang udah benar-benar jadi top brand, top label lah, top ini salah satu yang paling laris di Indonesia misalnya gitu, ada top brand.
Nanti bisa lah teman-teman, saya yakin kalau udah mikirnya fokus pasti bisa bikin brand yang bagus. Banyak lah di Palembang ini orang-orang yang bisa bikin brand bagus di Sumatera Selatan. Oke, lanjut. Nah ini mungkin SEO branding nanti kita bahas lagi ke depan bagaimana SEO branding ini buat orang mudah meningkatkan nilai brand kita dengan Google, dengan mengoptimalkan Google. Jadi di halaman 1 ada terus sampai bosen orang lihatnya. Kok keluarnya yang ini lagi, yang ini lagi. Keluarnya ini terus, Ya. nggak ada yang lain gitu. Ada yang lain ya. Iya. Ini keluarnya yang ini terus. Nah ini teknik yang harus kita jabarkan, Betul. secara detail nanti. Karena ini salah satu power di bisnis di brand tuh ini di search engine optimize, mengoptimalkan pencarian di Google. Oke, next. Nah, pahami perubahan era digital. Jadi adaptasilah terus ya teman-teman dengan perubahan-perubahan. Setiap perubahan itu harus kita adaptasi karena sekarang di era COVID yang serba berubah, teknologi berubah, zaman berubah ya. Yang tadinya ada malam mingguan, sekarang udah nggak pernah malam mingguan lagi. Ada yang misalnya banyak aktivitas lah kita yang Biasa ngopi-ngopi ya Mas Ebi ya. Bisa kumpul-kumpul. Udah mulai agak iya, benar. Jadi agak terbatas dengan ini. Nah, pahami juga maksudnya di industri apapun kita harus paham. Oh, sekarang ya banyak orang bilang apa ini bisnis yang sekarang lagi bagus kalau lagi di eh, ekonomi lemah di era Covid ini, di era pandemi ini. Ternyata banyak lah masih. Selain sekarang udah mulai banyak jualan-jualan online, sayur-sayuran online. Ada beberapa tawaran juga ke saya minta buatkan website yang untuk jual sayur-sayuran dari pasar-pasar gitu. Jadi artinya banyak. Termasuk hari ini tadi ada saya di aplikasi Palembang ini ada sekarang yang di DHD kalau nggak salah ya. Saya order makanan rumah lah tadi. Saya coba, emang sengaja buat coba. Bagus lah. Mereka punya seragam gitu lah ya. Cara ininya. Nah artinya perkembangan teknologi ini harus kita ikuti terus. Betul. Jadi setiap perubahan apapun bisa adaptasi. Iya. Ya. Jadi sekarang kalau makanan orang yang kurang higienis misalnya dianggap, kita bikin brandnya bikin kami yang paling higienis gitu. Kami gambarkan nih produksinya pakai sarung tangan, pakai desinfektan, pembersihan meja-mejanya dan semuanya. Kalau itu brandnya bagus ya, kita nanti teman-teman lihat lah kalau di iklan Transmart Carrefour di nanti kalau teman-teman sempat lihat iklannya itu salah satu teknik mereka yang mereka pakai. Kalau saya sih sering saya perhatikan ya, oh ini ternyata ini pakai mereka bikin apa semua dijaga higienis, nggak pakai tangan, nggak disentuh kulit langsung. Nah, karena mereka paham, oh iya ini sekarang berubah. Kalau nggak ada brand baru, kami nggak melakukan branding baru akan bisa tenggelam gitu. Oke, next. Nah ini ya teman-teman juga harus dipahami. Ini ada 3 teman nih, 3 sahabat nih ya. Nah ini kita Apple ya, maksudnya nih ponsel dan website. Kita anggapkan ini website lah. Jadi sekarang ternyata bukan cuma ke website nih harusnya yang kita harus fokusin. Ternyata aplikasi jauh lebih dominan juga sekarang. Kalau orang dulu baca berita ngetik di Google, sekarang udah buka aplikasi yang all in nih beritanya. Kalau di ini ada Babe misalnya, ada ini lagi bahkan ada notifikasi. Jadi dulu kita cari berita nih, ketik dulu di Google. Sekarang udah ada aplikasinya kan, mereka udah punya aplikasi masing-masing di Play Store, di Apple. Jadi udah tinggal download, udah jarang buka browser lagi, mereka udah buka di situ. Termasuk misalnya nih Tokopedia, ada aplikasinya juga. Ya banyak lagi brand-brand yang mereka udah siapin aplikasinya. Jadi websitenya di Google-nya juga harus kita seimbangkan antara Android, perubahan ke mobile-nya dan ke desktop-nya. Oke, next ya. Nah ini brand sebagai turbo accelerator. Wah keren ini, turbo accelerator ya. Jadi ada orang yang pinter bikin brand
warnanya bisa jadi mencolok, gambarnya juga aneh-aneh, bisa suksesnya cepat gara-gara ini, gara-gara mereka bikinnya brandnya apa, misalnya bakso meletup misalnya gitulah ya, bakso warawiri misalnya, yang makan nggak ada yang duduk warawiri. Nah kurang lebih gitulah ya teman-teman ya, maksudnya kalau kita udah bisa bikin brand yang bagus itu, mudah-mudahan sebagai turbo akselerator. Jadi yang tadinya 1 tahun, yang harusnya 5 tahun nih bisnisnya harus berkembangnya sampai ini, sampai setitik ini, ternyata bisa lebih cepat karena kekuatan di brandnya. Oke, nah produknya. Jadi produknya tergantung lah. Produk itu tergantung orang-orangnya sebenarnya. Yang pasti punya value-nya yang paling bagus, yang mudah dicari orang. Ya, kalau kita mau jual apa, kita mau bikin produk apa, kita mau bikin jasa apa, kita cari tahu dulu ini siapa yang bakal ini, siapa yang bakal pakai, siapa yang berapa banyak, nilai lebihnya apa ke orang itu. Oke ya, nanti kita bahas lagi lah kalau yang tentang produk, karena banyak sekali ya. Apalagi ini udah perubahan eranya, jadi berubah lagi juga nih yang ini. Oke, kalau WWW ya, tadi Bu Rami udah sebutin singkatan yang sebenarnya nih ya. Singkatan yang sebenarnya itu udah disebutin sama Ibu Rami, tapi ini what, why, who. Nah ini termasuk yang tadi, yang produk. Jadi what itu apa? Gitu lah. Apa produknya? Ya ini bukan WWW nih. Bukan linknya domain ya. bukan web aja, tapi ini wah apa gitu loh ya, apa produknya apa dulu nih yang bisa saya tukar dengan orang, dan orang itu baru kasih saya gitu loh, saya kasih orang itu dulu, orang itu baru kasih saya gitu ya. What nih apa nih, kalau kita nggak punya what-nya nggak bisa ya, nggak mungkin orang tiba-tiba ngasih kita punya what-nya dulu nih apa, what gitu, apa ya produknya apa ya kira-kira ya. Terus why nih, kenapa orang mau gitu ya, why, kenapa orang mau kira-kira, apa alasannya gitu. Yang penting setelah what, why, dan siapa gitu ya, who siapa gitu, siapa orangnya kira-kira, apa mau jual air minum lagi air musi, air sungai musi, Air Sungai Musi. gitu ya. Ya, jadi kita harus tahu dulu nih siapa ya, apa nih apa, terus mengapa dan siapa. Nanti itu harus di digital branding, kita melakukan branding itu harus kita tahu dulu pasarnya ke siapa, apa dulu, ke siapa, dan mengapa. Oke, nah antusias ya. Jadi kalau orang udah tahu branding kita, banyak orang yang datang sendirinya. Kalau Pak Sony ini ngetop loh di Lampung, ngetop bakso Sony. Banyak orang yang datang ke situ. Ya, banyak orang yang datang ke situ karena antusias kan. Karena brandnya bagus, maksudnya gitu. Orang udah punya nama gitu loh, udah brandnya udah tercipta gitu loh ya. Atau Sony Ericsson, nah Pak Sony itu emang ini emang udah ngetop dari sana ya. Jadi antusias soal orang kita udah punya brand bagus, orang bakal datang sendiri gitu, orang bakal antusias sendiri, saya pengen minum ini nih, pengen, orang tuh udah di selfie sendiri, ini dipromosiin punya kita, yang tempat kita tadi dipromosiin langsung sama mereka kan gitu ya, kurang lebih dikirim ke sosial media buat story. Betul. Yang dalam 1 menitnya itu bisa 20 story. Iya. Itulah Menarik. yang nggak berubah-berubah. Oke, next ya teman-teman. Iya. Nah ini tadi nih. Jadi kita nih udah tahu lah ini apa yang terlintas, yang pertama kali terlintas pasti ini, karena udah bagus brandnya, bikin brandnya udah ini. Nah ini baju ini misalnya nih Supreme, ini udah ngetop nih mahal, padahal ya secara nggak langsung ini logonya cuma teks lah, kita perhatiin nih, logonya cuma teks, ini bikin ini yang bikin mahal, yang ada merahnya ini loh yang bikin mahal ini ya kan, kan nih ini yang bikin mahal ya. Maksudnya ini baju sesimpel ini harganya mahal ya, kita perhatiin dulu nih baju sesimpel ini dengan kotak dan tulisan harganya mahal, bisa jutaan. Aneh kan, orang yang bikin desainnya setengah mati nggak bisa, nggak laku 1 juta, 100.000 aja orang udah ini orang mikir ya dulu nih, orang mikir. Nah itulah mereka, orang tahu nih, oh ini brand mahal nih, Supreme nih bagus, Supreme nih ternyata agak keren lah, bikin orang tuh jadi percaya diri. Nah kurang lebih gitulah, kita sederhana gini tapi bikin orang tuh jadi menarik gitu lah ya, sederhana ini.
Oke, ada lagi nih yang lucu nih ya. Nih, kita lihat nih ada gambar Supreme Oreo yang sekarang lagi banyak viral. Ini bisa 500, bisa 1 juta, isinya cuma 3, 4. Terus sekali telan nih langsung habis nih ya. Lewat Iya, aja nih. bayangin 500 teman-teman. Makanya ini adalah teknik branding yang bagus lah. Maksudnya orang udah tahu cara brandingnya. Orang 3 ini mau, ada yang mau loh, banyak yang mau beli. Dengan harga segitu masih banyak yang mau beli. Itu yang uniknya. Kalau orang udah bisa branding, udah top brand, ya gini lah. Orang udah semua ini udah nyari malah dengan harga yang segitu. Bisa 1 juta, bisa 500 ribu, 600 ribu. Kalau isinya 5 berarti 500. Kalau isinya 5 berarti 100 ribu nih sekali telan. Ya, teman-teman ya. Sekali telan nih 100 ribu nih langsung plek. Ya, oke teman-teman. Biar paham lah maksudnya. Artinya gambaran ini sebagai contoh kita melakukan digital branding. Brandnya itu dulu yang kita pahami. Oke, next. Nah, ini juga Ferrari. Ini Ferrari mobil keren. Ya. Nah, konsisten ya teman-teman. Jadi apapun itu harus konsisten. Jadi gagal masih terusin. Ya, kalau misalnya ini terusin. Tapi harus ada perbaikan. Harus ada perbaikan, perbaikan dan perbaikan. Jadi konsisten tetap kita pakai, tapi harus tetap ya ada evaluasi juga, ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Nah ini pelayanan ya pastilah semua orang udah tahu lah endingnya ke sini. Halo, ya, Mas Ebi? Halo, pelayanan terbaik gimana nih? Untuk membangun sebuah pelayanan terbaik dari suatu website melalui smart digital. Oke, Mas Ebi. Baik teman-teman, untuk saat ini mungkin Mas Ebi sedang ada trouble di medianya untuk bisa bergabung lagi sama-sama kita. Ya, kita banyak sekali ya, udah dari Mbak Rahmi, udah dari Mas Ebi, gitu ya, 2 pakar di bidang website nih, lagi berbicara pada sore hari ini, keren banget nih ya. Iya. Kira-kira dari penjelasan tadi nih, pendapat Miss gimana nih Miss internet nih? Ayo silakan dikasih komen nih, 5 menit aja lah. Kebanyakan ya 5 menit. Oke, silakan Miss. Sangat menarik ya Pak ya. Meskipun situasi sedang sulit, sebenarnya tetap ada peluang teman-teman mendapatkan penghasilan di tengah COVID-19 ini. Nah, salah satunya dengan website tadi. Betul. Mirip dengan YouTube, semakin banyak orang yang mengunjungi website kamu, maka semakin banyak uang yang bisa dihasilkan. Nah, untuk mendapatkan viewers yang banyak itu, dibutuhkanlah branding yang menarik, karena dengan kita ada suatu website yang menarik, tapi kalau kita nggak bisa membranding website tersebut, nah kita nggak bisa dapat viewer yang lebih banyak. Benar. Untuk mendapatkan penghasilan. Maka dari itu, kalau kita mempunyai suatu produk, kita harus bisa membrandingnya. Iya. Jadi buat teman-teman yang mau coba-coba cari penghasilan lewat sosial media, lewat internet, nah itu ini informasi yang sangat luar biasa ya. Oke, ya tanggapan dari Miss Internet nih lumayan mantep nih, orang yang tiap hari berjibaku mengedukasi masyarakat tentang internet. Oke, penutup Mbak Rahmi ada pesan-pesan gaknya nih? Silakan. Sebelum kita akhiri pertemuan ini. Oke. Mungkin sedikit aja Pak ya. Ini mengenai teknologi lah. Teknologi, mengenai website, aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan seperti WhatsApp, IG, yang sering digunakan sekarang itu kan aplikasi-aplikasi itu. Tapi apakah pernah kita membayangkan bagaimana kalau kita yang belum ada, yang sekarang kan banyak kan
dari WhatsApp itu dari luar, IG itu dari luar, dan saya inginnya, kepengennya kita ini anak-anak muda Indonesia ini, programmer, baik itu orang-orang awam yang punya ide, apa salahnya kalau kita mencoba untuk membuat satu aplikasi buatan kita sendiri yang digunakan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Betul. Itu saja sih Pak. Harapan Iya. saya untuk bagi pemuda-pemuda teknologi, pengguna teknologi dan pencipta teknologi di Indonesia, ayo kita bergabung. Sudah kita lihat emang sudah ada satu misalnya Grab itu kan buat Indonesia, tapi untuk yang sering digunakan itu adalah sosmed, sosial media. Sosial media itu yang paling sering digunakan oleh orang-orang masyarakat dari anak kecil sampai orang dewasa itu menggunakan sosial media. Betul, betul. Jadi di situ yang saya harapkan untuk semua masyarakat Indonesia dan pemuda-pemuda Indonesia yang sangat disayangkan jika Indonesia yang tidak memiliki suatu produk yang produk IT yang berasal dari Indonesia itu sendiri, Pak. Ini kan saya yakin banyak tidak hanya di Palembang, di Jakarta, di Jawa, itu sudah pasti ada orang-orang yang berkecimpung dalam pemrograman dan sebagai anak IT atau programmer pasti mempunyai keinginan untuk membuat satu produk yang bisa mengharumkan nama Indonesia dan juga bisa membuat orang-orang Indonesia ini bangga menggunakan produknya sendiri, gitu Pak. Oke. Itu aja mungkin Pak ya. Ya, mantap. Baik itu website, Android, aplikasi lainnya. Iya, sebelum kita closing nih sama Miss Internet, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan ya. Teman-teman di YouTube Live dan pada kesempatan ini terima kasih sudah bergabung. Insya Allah nanti kalau teman-teman ada yang tertarik dan kami sangat welcome ya kalau teman-teman mau bergabung di APJI Training Center Sumatera Selatan, kita akan mengadakan training-training ya. Dan kegiatan ini kita kontinukan untuk mengedukasi tentang bidang IT di Sumatera Selatan. Dan webinar ini juga akan berseris ya, ada 1, 2 sampai 7, nanti bahkan ke 9 ya kita jadwalkan per tiap minggu. Mudah-mudahan kita terus berjumpa di webinar ini untuk memberikan update-update di bidang IT ya. Oke. Itu saja. Terima kasih Mbak Rahmi ya. Silakan Miss Internet untuk closingnya. Terima kasih. Ya. Oke, teman-teman semua, jadi tadi kita sudah saksikan diskusi yang sangat menarik dan luar biasa dari para narasumber terkait masalah membangun website dengan digital branding menuju sukses bisnis online. Nah, terima kasih buat para narasumber yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat, dan terima kasih sekali lagi buat Pak Sony, Kak Rahmi, dan juga Kak Ebi atas sharing yang sangat luar biasa hari ini, dan kita mendapatkan banyak manfaat dan ilmu. Oh iya, satu lagi nih teman-teman, hari Kamis nanti tanggal 18 Juni 2020 kita akan ada webinar series kedua dengan para pembicara yang gak kalah menariknya. Nah, jadi buat teman-teman jangan lupa follow sosial medianya APJI Sumsel untuk tahu update terbarunya, dan pastikan juga teman-teman semua mendaftar dan bisa mendapatkan pengalaman belajar dari orang-orang yang expert di bidangnya. Oke, saya Fatihani Nurkolgia, Miss Internet Sumatera Selatan 2019, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.